Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan sekalian, para games lovers, pada malam hari ini saya akan bercerita tentang batu yang sangat diburu-buru oleh orang se-Republik Indonesia. Ceritanya ini sampai kesohor kemana-mana, bahkan sampai dibuatin lagu, kawan-kawan. Khusus untuk batu yang satu ini, wah, batu ini sangat kesohor. Sebelum kita bercerita tentang kenapa kita harus milih batu bacan, mari kawan-kawan kita lihat dulu satu persatu my collection. Wow, ini dia batu bacan. Ini sebenarnya kalau di center nih, di bawahnya nih plong kawan-kawan, tidak ada tersisa nih, uratnya cukup halus. Ini katanya palamea nih, jenis palamea nih. Wow, wah, ini lagi nih. Wow, kristalnya macan ini. Cakep amat sih ini batu, masya Allah. Kebesaran Allah yang indah sekali kawan-kawan. Ini Mak Jumbo. Ini kalau di center, waduh, full and plong. Nah, ini bacan super, ukurannya big size, jumbo banget. Duh, jari ini coba lihat deh, jari jadi taruh gimana nih? Jari tengah aja segini nih. Ampun, masya Allah. Masih dapat juga nih yang plong. Ini sisa peninggalan barang-barang lama nih kawan-kawan. Kalau barang-barang baru mungkin nggak ada nih kayak gini nih. Nah, kita susun aja ya kawan-kawan ya. Nah, ini satu lagi nih. Kalau ini sih walaupun plong tapi dagingnya juga kurang halus ya dalamnya ya. Tapi kayaknya masih bagus sih, tetap aja. Kalau di center plong, mungkin dia ada kandungan-kandungan logamnya yang masih mengurai ya kawan-kawan. Tapi overall ini batu, aduh susah nyarinya, susah kali. Kita buat berantakan aja ya kawan-kawan ya, sambil kita cerita-ceritain dan sambil kita lihat-liatin ya nggak? Nah, oke kawan-kawan sekalian, saya mau bercerita kenapa harus batu bacan. Ini maunya kalau dilihat di taplak penyanggahnya warnanya putih. Wah, ini lebih centrong lagi. Ini kenapa kawan-kawan bisa begini? Karena alasnya ini berwarna-warni, jadi dia pendarnya kurang asyik. Dan kalau ada center, di center, wow, tambah oke. Jadi kawan-kawan, hingga kini masih diburu nih batu-batu ini oleh para kolektor. Batu bacan katanya sering juga disebut sebagai Indonesian Jade. Indonesian Jade, gioknya orang Indonesia. Gioknya orang Indonesia kawan-kawan. Dan paling banyak diminati terutama saat tren batu aki kemarin sedang populer. Batu ini memiliki nama ilmiah. Nama ilmiahnya kawan-kawan adalah, nama ilmiahnya Chrysocolla. Masya Allah, keren banget nih batu ya. Ini batu padahal sebelum-sebelumnya jadi batu yang legend amat nih batu. Jadi nama ilmiahnya Chrysocolla kawan-kawan. Batu ini memiliki jenis nama ilmiah yang seperti itu, yang sangat diburu-buru orang ya, sangat diburu nih. Kemudian di samping dia mahal, diminati para pencinta batu aki ya. Nama bacan sendiri itu sebenarnya kawan-kawan tuh diambil dari nama pulau tempat di mana batu itu diperjualbelikan. Jadi ada namanya Pulau Bacan yang terletak di Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Dulu batu ini merupakan perhiasan penting pada zaman Kesultanan Bacan, Jailolo, Tidore, dan Ternate. Jadi sebenarnya udah cukup lama ini batu ya, udah ratusan tahun kawan-kawan. Tapi ya mungkin beberapa waktu saja, akhir-akhir tahun 2000-an ini mulai populernya. Dan batu bacan ini masih banyak diperjualbelikan. Jenis batu batan termahal yang masih diburu para kolektor adalah jenis yang bisa mencapai ya harga puluhan juta rupiah. Jenis yang termahal itu dipatok berdasarkan kualitas ya, kualitas dan keunikannya batu itu. Jenis batu bacan termahal ini apa namanya? Batu bacan doko katanya. Tapi ada juga ya varian-varian lain selain daripada batu bacan doko, batu bacan palamea. Jadi memang bervariasi kawan-kawan. Untuk pasar batu ya, bacan doko ini nggak tahu, mungkin karena hijaunya ini apa ya, hijaunya itu hijau pekat gitu loh, dan indah gitu. Ada kandungan senyawa yang memberikan kilau di dalam batu bacan ini, sehingga dia itu juga tergolong jadi batu-batu mulia gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, batu bacan doko asli itu ciri khasnya berwarna biru gelap, hingga saat ini menjadi incaran para eksportir asal Cina karena harganya sampai mencapai ratusan juta rupiah kawan-kawan. Nggak nanggung-nanggung untuk yang kualitas terbaik. Jadi sebenarnya dalam sejarah di tambang Pulau Bacan itu, batu bacan doko itu dia tuh batunya batu bacan doko hitam berupa irisan cincau. Ada juga warnanya yang blue elektrik, berbeda dengan Pulau Palamea. Pulau Palamea itu khas, dia wajah hijaunya hijau lumut. Sementara bacan doko merupakan hasil pembekuan karang, lumut, dan pakis yang tenggelam katanya di dasar laut sejak ratusan juta tahun yang lampau. Kemudian semua bahan pembentuk itu menjadi fosil dan mengeras alias membeku menjadi batu seperti batu giok. Transparan, membentuk corak, garis mengisi bagian dalam batu tersebut sehingga tampil indah menawan. Mau percaya atau tidak, orang Cina ini percaya banget nih sama batu Indonesia, katanya menjadi obat yang berkhasiat, bisa mengobati fisik maupun mental. Kembali lagi kawan-kawan, kalau kita kan tidak meyakini itu, kita hanya melihat estetikanya saja, kecantikannya saja ya. Namun itulah kepercayaan orang-orang Cina. Karena batu ini perubahannya sangat cepat kawan-kawan. Jadi dicocok-cocokkan lah katanya, entah sio juga. Kalau dia cocok sama pemiliknya, batu ini berubah langsung warnanya menjadi cepat. Tapi sebenarnya proses degradasi itu alam, tanpa diminta apa-apapun dia segera berubah. Ada jenis yang berubahnya cepat, ada yang jenisnya berubahnya lambat gitu. Katanya yang cepat itu mungkin cocok sama orangnya, cocok sama penghuninya. Sebenarnya tidak juga, cuman kalau orang itu mungkin keringat masem kali ya. Ada HCl-nya mungkin ini mempercepat, jangankan batu, besi aja bekarat kawan-kawan. Nah ini dia nih. Jadi kita yakinilah benda-benda ini diberikan keindahan tuh dari Allah SWT. Baik keindahan bentuk maupun warna, kemudian kilau. Jadi kita yakinlah yang maha indah itu Allah SWT. Maka dia menciptakan benda-benda yang memberikan keindahan yang enak dan nyaman dipandang mata manusia. Jadi kawan-kawan, batu bacan ini sudah dikenal sejak tahun 1960 oleh warga setempat. Batu bacan ini terdapat di Pulau Kasiruta.
bukan Pulau Bacan. Karena pusat pemerintahan terdapat di Labuha, Pulau Bacan, maka batu tersebut dinamai Batu Bacan. Pada masa itu Batu Bacan sangat digemari masyarakat. Adalah warna yang paling menarik itu warna hati hiu, kembang super, dan warna biru. Kenapa dikatakan Batu Bacan kembang super? Karena dia terdiri dari 3-4 macam warna, kawan-kawan. Dulu saja Batu Bacan itu tidak dihargai semahal seperti sekarang. Jadi tidak ada pembeli lokal maupun pembeli luar seperti Cina. Namun setelah dieksplorasi sama Cina nih, dijual sangat mahal. Karena dipercayai batu ini bisa jadi obat. Padahal ya itu semuanya menurut keyakinan dia masing-masing aja lah. Yang memberikan pengobatan ini Allah SWT sebenarnya. Cuma itulah manusia, kealpaan manusia. Dia terikat dengan hal-hal yang setiap materialis ya. Benda-benda, padahal benda-benda itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat juga gitu. Hanya keyakinan saja. Padahal di balik keyakinan ada keyakinan dengan Allah SWT yang memberikan penyakit, yang memberikan rasa aman, rasa senang. Nah ini kawan-kawan. Pada saat itu ya, masyarakat itu mencari nafkah, mencari batu bacan sebagai penambang. Dan para wisatawan membelinya setelah Cina mulai expand ya. Berikut Korea, berikut Taiwan. Karena dia pikir ada beberapa orang yang membawa batu ini, kemudian cek di lab James di Singapura. Keluarnya ada yang Chrysocolla, ada yang Royal Jade, macam-macam. Jadi memang mungkin komposisi batu-batu ini terbentuk beberapa juta tahun yang lalu dengan proses yang sama. Sehingga kadang-kadang pemberian nama pun juga diberikan sama. Itu di labnya Nanyang. Jadi laboratorium James-nya di sana. Ya alhamdulillah saya udah sampai ke sana kawan-kawan. Saya melihat sendiri bagaimana tuh batu-batu itu langsung diberi nama menurut klasifikasinya. Jadi memang itu tadi ya, masyarakatnya mencari nafkah melalui menambang dengan para wisatawan yang membeli. Jadi namun Cina sendiri bagi yang memakai dan membeli sangat mahal, mereka tidak tahu batu ini berasal dari Indonesia. Jadi batu ini cukup populer rupanya sudah di Cina ini. Tidak tahu siapa yang bawa ke sana nih. Belakangan ini baru kita tahu bahwasanya warga Indonesia sendiri ramai membicarakannya. Ini kata salah seorang warga Cina keturunan ya. Nah, ini dia bercerita tentang hal ikhwal tentang batu bacan ini setelah beberapa waktu kemudian. Jadi kawan-kawan, banyak ternyata cerita tentang masalah batu ini. Batu ini konon dulu dibuat sebagai bahan dasar pondasi rumah. Bayangin kawan-kawan. Tapi setelah tahu batu ini batu berharga dan populer, orang Cina, orang Taiwan membelinya, rumahnya dibeli lagi, dibongkar rumahnya. Masa batu pondasi jadi batu bacan, jadi batu perhiasan. Karena sebenarnya Chrysocolla ini tergolong batu-batu mulia juga gitu loh. Jadi ya makanya kita melihat sesuatu itu dengan perspektif dan ilmu gitu. Jadi kita nggak tahu nih apa yang kelihatannya nggak berharga pada masa sekarang, di masa yang akan datang ternyata bisa menjadi energi yang berharga, maka bernilailah harga batu itu gitu loh. Apa saja, makanya tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Cuman kita belum tahu saja, ilmu kita belum sampai di sana. Allah SWT yang memberikan ilham dan petunjuk kepada manusia agar dia mengenal nama-nama benda yang ada di alam semesta ini. Ini kawan-kawan. Jadi kita tadi udah cerita tentang asalnya dari mana, tempatnya dari mana, kemudian siapa-siapa nih para pembeli-pembeli yang berusaha berburu untuk batu ini. Karena ternyata di Cina digunakan sebagai pengobatan dan batu ini juga dipercaya sebagai batu terapi kawan-kawan. Ya karena kita penelitiannya belum sampai sejauh itu, jadi kita tidak tahu, kita hanya mendengarkan informasi dari mana ya biasalah itu.
Tapi setelah kita tahu satu hal kawan-kawan, nah yang penting kalau tempat itu menjadi tempat tambang, eksplorasi dan eksploitasi jangan berlebihan, karena alam juga dia hidup gitu, terjaga ekosistemnya dan punya keseimbangan. Kalau kita tidak memperhatikan keseimbangan, yaitu nanti terjadi banjir, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan begini kawan-kawan, jenis batu bacan dan keistimewaan yang sangat diburu oleh para kolektor. Batu bacan ini kan memang sering disebut dengan istilah batu gioknya Indonesia. Batu ini merupakan batu yang paling banyak diminati oleh orang-orang kan. Jadi memang ya itu tadi, batu yang jenisnya chrysocolla itu. Jadi bacan ini ada juga katanya jenis bacan lain yang cukup populer dan mahal harganya. Saya tidak tahu ini, karena yang bisa mengklasifikasikan batu bacan ini tentu para penggemarnya, para penggemar batu bacan gitu. Jadi konon ada sejenis batu bacan Halmahera katanya ya, yang kualitasnya super itu, yang urat apanya itu, serat-seratnya itu halus banget. Itu harganya katanya nggak ketulungan kawan-kawan, kecil aja sampai ratusan juta. Nah ini saya nih sudah juga melihat itu jenis-jenis batu itu dijajakan, ada di Rawabening, ada di Season City. Mungkin kalau kita datang ke Maluku Utara sana, justru kita mungkin tidak mendapatkan terlalu banyak, karena barang-barang itu dibawa oleh para kolektor ya, oleh para pembeli. Jadi malah barang-barangnya beredar di luar kawan-kawan. Mungkin di Cina sana juga ada batu-batu bacan yang kiloan, malah di kita udah berkurang tuh. Jadi pengrajin cincin, dia kalau memperlihatkan batu bacan yang belum diproses di Pulau Bacan, sangat spesifik dengan menggunakan lampu tembak itu ya, sejenis lampu, bukan lampu halogen, lampu khusus untuk batu. Jadi ketika dia senter ya, kemudian diapakan, kalau dia punya intensitas cukup kuat, jadi apa yang tergambarkan dalam satu batu utuh itu bisa terlihat gitu, urat-urat kasar dan halusnya gitu. Ini sangat spesifik ya. Nah, untuk dari sisi warna itu macam-macam kawan-kawan. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang hijau toska. Jadi ada yang warna biru kehijauan dan pernah booming ya, puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Harga satu bacan melambung itu sejak zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan batu bacan sebagai cenderamata untuk Presiden Amerika Barack Obama ketika keduanya bertemu di Konferensi Asia Afrika yang ke-60 pada tahun 2015. Batu bacan itu terdiri dari beberapa jenis seperti batu bacan obi. Obi ini juga ada yang merah juga nih, pancawarna, doko, dan palamea. Bacan yang selama ini dianggap favorit adalah batu bacan doko dan palamea, dua daerah ini. Namun kilauan batu bacan itu kini sedikit agak memudar ya kawan-kawan. Pengrajin batu bacan di Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara mengatakan bahwasanya harga batu bacan sebenarnya tidak turun drastis, namun peminatnya saja yang berkurang drastis. Pada saat ini masih ramai juga kok diburu. Batu cincin batan yang dijual mencapai 50-70 juta itu masih ada tuh di Pulau Bacan. Di ini juga ada di pasar-pasar Rawabening, bahkan ada yang 100 lebih harganya. Sejenis bacan Halmahera yang seratnya tuh sangat halus. Kalau kita ngelihatnya tuh kayak batu malah kayak zamrud modelnya. Tapi kalau zamrud kan ada serat esnya, dia rata gitu. Yang punya kilau yang bagus gitu. Jadi belum lagi yang dibeli oleh orang luar. Bahkan katanya batu bacan yang sudah sampai ke Taiwan, harga satu batu bacan cincin itu bisa mencapai minimal 4-5 juta. Padahal tahun 2002 kawan-kawan, harganya ini di Pulau Halmahera itu hanya 5.000 rupiah aja gitu.
Jadi batu bacan ini sekarang harganya melonjak, bahkan sering digunakan. Dulu itu, aduh, masya Allah, dulu udah pondasi rumah lah, dibuat ganjal pintu. Coba kawan-kawan, karena kemarin sempat booming, kemudian sama pemerintah, orang-orang sempat di ini ya, dieksploitasi tambang-tambangnya. Nah sekarang karena untuk menjaga ekosistem, pemerintah mulai lebih teliti sehingga tambang-tambangnya sebagian besar sudah ditutup. Karena pemerintah juga memberikan himbauan agar menggunakan batu bacan, termasuk cincin batu bacan, untuk mendukung produksi batu bacan. Cuman tidak boleh dieksplorasi atau eksploitasi berlebihan. Karena mengingat sejarah batu bacan ini merupakan tradisi Kesultanan Bacan yang dipasang di mahkota sultan, ada kebijakan untuk tidak terus bagi pegawai pemerintah daerah untuk memakai batu ini. Sampai sebegitunya coba kawan-kawan. Jadi potensi batu bacan di Pulau Halmahera Selatan ini belum berkontribusi sebenarnya kepada pendapatan daerah. Karena tambang batu bacan ini masih berbentuk tambang rakyat, tidak dibuka khusus dieksplorasi seperti tambang batu Kalimaya ya di Australia. Aduh, udah ngantuk juga nih. Jadi masih tambang rakyat ya. Pemerintah juga tidak terlalu dalam untuk ikut campur aktivitas tambang batu bacan ini karena sifatnya tambang rakyat. Jika tidak ada kontribusinya bagi pendapatan asli daerah, maka ya sudah barang tentu tambang ini tambang-tambang tradisional ya. Dan 1-2 tahun terakhir ini kayaknya kita udah sulit ya dapatkan batu bacan yang berkualitas ya. Karena batu bacan itu sendiri harus menggalinya hingga kedalaman ratusan meter loh kawan-kawan. Jadi ada pengrajin ya, ada tukang yang dia suka penggali dan mencari batu-batu ini dari dulu ya. Tahun 2002 dia. Dia mengaku tidak setiap tahun dia memperoleh hasil karena belum tentu juga dia bisa menemukan jalur urat batunya bacan ini. Berbulan-bulan dia menggali baru bisa dapat hasil. Yang sering dia dapat itu batu kuning dan merah. Kalau dapat hasilnya terus harus pindah ke lokasi penggalian yang lain. Jadi meskipun ya bernama batu bacan, sebenarnya batu bacan itu tidak ada di Pulau Bacan kawan-kawan. Tadi yang seperti yang saya kasih tahu. Tapi hanya ada di Pulau Kasiruta, Halmahera Selatan. Dan untuk mencapai Pulau Kasiruta itu dibutuhkan waktu 3-4 jam dengan menggunakan kapal motor tuh. Dari Pulau Bacan. Jika menggunakan kapal motor cepat, bisa lebih cepat, hanya sekitar 2 jam. Di Pulau Kasiruta itulah terdapat Kampung Doko dan Palamea yang dikenal sebagai penghasil batu bacan. Dulu ketika sedang tren, sampai ratusan orang menggali ya. Tetapi sekarang sisa puluhan orang saja. Tidak banyak lagi. Dan tidak semuanya mereka ahli dan punya insting untuk mencari batu tersebut. Jadi proses menggali dan mencari batu bacan di kedalaman hingga ratusan meter ini bukan masalah yang gampang. Ada yang mati bahkan ketimbun itu. Jadi ya kecelakaan-kecelakaan itu kerap kali terjadi juga itu. Jadi resiko tertimbun tanah itu mengancam itu untuk para pencari-cari batu itu. Makanya harus dibekali kantong udara untuk bernafas, dibantu selang udara. Prosesnya itu berisiko tinggi. Nggak akan terbayar dengan harga batunya apabila seseorang itu tertimbun di tanah kemudian dia lemas biayanya. Waduh, makanya batu itu bongkahannya bernilai sampai ratusan juta. Itu ya faktor-faktor X-nya itu tadi kawan-kawan. Jadi itulah ya kawan-kawan ya sekalian ya. Kenapa kita harus memilih batu bacan ya. Oke kawan-kawan, karena ini juga batu yang dilestarikan, ada cerita sejarahnya di Kesultanan Tidore dan Ternate.
Baik kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri cerita tentang batu bacan pada malam hari ini, mari kawan-kawan kita lihat satu persatu lagi batu ini. Silakan lihat ini kawan-kawan, kilaunya batu ini. Yo, cantik sekali. Ini semua yang plong-plong nih, batu bacan super. Ini lagi coba kawan-kawan. Ini dim berapa ini? Modal 5 cm nih, lebar sekitar 3 ya. Tingginya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, ini Mak Oyot nih. Batu bacan Doko super. Masya Allah. Kalau dulu nih harganya sampai 200-300 juta ini kawan-kawan. Udah segede ini plong pula lagi. Aduh. Dulu itu sampai ditukar mobil Mercy kawan-kawan. Lagi boomingnya batu itu. Nah, ini yang jenis Palamea. Cantik sekali. Dia batunya itu ada minyaknya kawan-kawan. Kalau dipakai itu kelihatan berminyak gitu loh. Dan ada beryllium istilahnya. Dia itu yang memberikan kilau. Jadi batu ini sudah tergolong batu mulia kawan-kawan. Sangat spesifik ya. Jadi silakan kawan-kawan. Kalau kita mau memilih batu ini, beli-beli aja lah. Nggak usah takut harganya tinggi. Kalau bagus ya ada rupa, ada harga. Karena barang-barang ini juga menjadi investasi ya. Kalau sampai pada suatu masa nanti galian kurang, batu ini masih tetap dicari, nilainya akan semakin tinggi. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan perihal ikhwal tentang batu bacan ini. Silakan kawan-kawan like and subscribe channel YouTube saya khusus tentang cerita batu-batu ini. Like, comment, subscribe, and share. Bisa ke WA, bisa ke Instagram, bisa ke Facebook. Supaya saya lebih semangat lagi nanti mencarikan informasi tentang batu-batu mutu manikam yang ada di Nusantara yang sangat indah ini. Oke kawan-kawan, terakhir sebelum saya tutup, sejarah hal ikhwal, kenapa kita harus milih batu bacan, ini dia kawan-kawan. Kita perhatiin. Ini plong kawan-kawan. Waduh, plong-plong kalau di center. Tembus, uratnya juga halus. Dan harganya juga ampun deh ampun. Oke kawan-kawan. Saya akhiri, semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Bagi mereka-mereka para pedagang yang ingin mengetahui bacan dengan kualitas terbaik. Silakan lihat ini koleksi-koleksi yang kita miliki ini. Semoga ada manfaatnya, semoga nanti barang-barangnya bisa terjual dengan harga yang cukup baik. Oke kawan-kawan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.